when the lights are out my heart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almarif Sidoro dengan NIM 223052015, kelas manajemen dakwah semester 5. Tujuan untuk membuat video ini hanya untuk mempresentasikan sedikit yang sudah saya kutip di buku yang berjudul Islam di Asia Tenggara yang sudah diberikan kemarin, dan kemudian saya mengambil pada bab 4 yaitu dinamika Islam di Singapura. Jadi langsung masuk saja pada pembahasan. Yang pertama, perlu diperhatikan bahwa Islam di Singapura memiliki sejarah yang panjang, terjalin dengan sejarah kolonial dan perkembangan sosial di Asia Tenggara. Sebagai negara yang multi etnik dan multi religius, Singapura menunjukkan dinamika Islam yang unik dan penuh tantangan, baik dalam konteks hubungan antar agama maupun perkembangan sosial, budaya, dan politik umat muslim di negara tersebut. Selanjutnya mungkin masuk pada sejarah Islam di Singapura. Islam pertama kali diperkenalkan di Singapura melalui perdagangan antar pedagang Arab, India, dan Melayu pada abad ke-14 dan 15. Pada awalnya Islam berkembang di kalangan masyarakat Melayu dan India Muslim yang banyak berimigrasi ke Singapura pada masa kolonial Inggris. Setelah Singapura menjadi koloni Inggris pada abad ke-19, banyak imigran Muslim yang datang dari wilayah Asia Tenggara dan subkontinen India. Hal ini turut membentuk keragaman kelompok Muslim di Singapura. Yang kedua, ada komposisi umat Islam. Islam merupakan agama kedua terbesar di Singapura dengan sekitar 14-15% dari populasi Singapura yang menganut agama Islam. Sebagian besar berasal dari etnis Melayu, India, dan sebagian kecil Tionghoa. Meskipun begitu, mayoritas Muslim di Singapura merupakan warga Melayu, sedangkan etnis India Muslim umumnya berasal dari komunitas Tamil, Gujarat, dan Pashtun. Selanjutnya ada hubungan Islam dan pemerintah. Di sini juga dijelaskan hubungan antar Islam dengan pemerintah yang ada di Singapura, yang merupakan negara sekuler dengan sistem pemerintahan yang mendukung kebebasan beragama, tetapi dengan kebijakan yang ketat dalam mengatur aktivitas keagamaan untuk menjaga harmoni antar agama. Pemerintah Singapura mengawasi semua kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan yang melibatkan umat Muslim dengan tujuan untuk mencegah ekstremisme dan memastikan kerukunan antar komunitas agama. Yang selanjutnya ada pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam di Singapura itu sebenarnya dikelola oleh lembaga pendidikan yang menyediakan kurikulum agama yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Sekolah-sekolah agama seperti madrasah memainkan peran penting dalam pembentukan karakter generasi pada Muslim. Meskipun sekolah tersebut bukan satu-satunya saluran pendidikan bagi umat Muslim, tapi sistem pendidikan itu yang seharusnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan tentunya antara pemahaman agama dan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam masyarakat modern. Selanjutnya ada tantangan dan isu kontemporer. Di sini mungkin ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di Singapura, termasuk masalah identitas. Jadi dalam konteks globalisasi dan pengaruh budaya Barat, selain itu isu-isu terkait mungkin radikal dan ekstrim juga menjadi perhatian utama. Meskipun Singapura memiliki kebijakan yang ketat, kemudian bertujuan mencegah penyebaran ideologi ekstrim, keterlibatan generasi muda dalam isu-isu agama juga menjadi perhatian yang kemudian seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial. Ada potensi bagi informasi yang keliru atau ekstrim yang menyebar, yang dapat menimbulkan polarisasi dalam masyarakat. Selanjutnya ada peran masyarakat Muslim di Singapura, bahwa masyarakat Muslim Singapura itu kemudian memainkan peran penting dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun kebudayaan. Mereka selalu terlibat dalam berbagai bidang, dari bisnis hingga pelayanan publik, dan berkontribusi terhadap pembangunan negara. Jadi keberagaman ini mungkin tercermin juga dalam kegiatan sosial mereka dan kebudayaan, yang dimana umat Muslim di Singapura itu
mereka merayakan hari besar Islam seperti hari raya puasa, hari raya haji dengan kegiatan yang tidak mungkin terbatas pada ibadah. Itu mungkin sama seperti kita yang ada di Indonesia, tetapi sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan sosial antara etnis dan agama yang berbeda. Jadi mungkin itu sedikit yang saya bawakan terkait dengan materi yang sudah saya ambil di bagian dinamika Islam di Singapura. Jadi kita dapat menarik bahwa Islam di Singapura itu mencerminkan keseimbangan antara menjaga identitas keagamaan yang kuat, kemudian berintegrasi dengan masyarakat multi etnik yang sangat heterogen, dengan kebijakan pemerintah yang mendukung toleransi dan moderasi. Islam di Singapura dapat berkembang secara harmonis meskipun dengan tantangan yang datang dari perkembangan global lah dan isu-isu sosial. Islam di Singapura merupakan contoh integrasi agama dan masyarakat modern yang pluralistik, di mana moderasi dan kerukunan antar agama tetap menjadi nilai utama. Jadi mungkin itu poin penting yang dapat saya tarik. Jadi mulai dari sejarah Islam di Singapura, posisi umat Islam, kemudian hubungan Islam dan pemerintah, pendidikan Islam, dan Islam moderat, pluralisme, dan seterusnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila kita lihat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.